Oh tak oleh sebini paking tak nyerahin abak tak oleh melakarlah neremah mas kabin aja otang taning mah helu kak jadi ada remah kak jadi unboxing gitu kak bajar kada kak tapi secara lo sepakat otang dan mau nggak mau memang pernikahan itu transaksional, mau nggak mau memang transaksional dan nggak usah sensi kok pernikahan transaksional gimana, nggak usah sensi. Memang semua hubungan sosial, interaksi sosial antar manusia itu transaksional, semuanya lu jual gua beli, semuanya seperti itu. Kalau kamu baik ya saya baik, kalau kamu kurang ajar ya saya juga bisa, Anda sopan kami segan, memang seperti itu. Nah dalam konsep pernikahan kalau mas kawin belum diberikan maka perempuan selaku istri ya tidak akan menyerahkan dirinya kepada suami, kan transaksional namanya. Tapi itu bukan sesuatu yang buruk juga. Meskipun ini tema yang rawan. Kalau orang mengatakan pernikahan itu transaksional itu rawan dicaci, rawan dibully. Karena memang pernikahan itu identik dengan perasaan. Kalau sudah ngaji bab nikah orang itu baper. Orang kalau sudah ngaji bab nikah pasti baper. Mulai dari yang muda sampai yang sepuh-sepuh, mulai dari yang bodoh sampai yang alim, kalau ngaji bab nikah semuanya senyum, semuanya baper. Makanya kalau dibilang transaksional ya itu langsung sensi orang. Padahal memang kenyataannya ya seperti itu. Ya kalau mas kawinnya nggak mau dibayarkan, tapi mau ngambil haknya sebagai suami, ya kan rugi perempuan, rugi bandar kata perempuan, rugi. Iya kalau dibayar nanti. Kalau ternyata setelah berhubungan sama istri malah nggak dibayar, seperti kasus yang pernah kita bayangkan sebelumnya, kita buat hipotesisnya, kita buat eksperimen of thought-nya. Ada orang yang akad nikah maharnya 1 triliun, 1 triliun maharnya, tapi ternyata karena terjadi dulu hubungan pernikahan hubungan suami istrinya itu terjadi dulu sebelum mas kawinnya dibayar, akhirnya berubah jadi hutang. Dan yang parahnya lagi si suami ternyata orang miskin, mau ditagih nggak bisa. Nah, daripada terjadi hal seperti itu kan lebih baik dari sisi perempuan lebih baik menahan diri. Makanya diberi hak perempuan itu untuk menahan dirinya, tidak langsung menyerahkan dirinya kepada suami. Tapi hak itu dicabut, tidak diberikan, tidak ada hak itu apabila memang disepakati bahwa mas kawinnya itu hutang. Kalau memang dari awal sudah disepakati hutang, apa alasannya perempuan untuk tidak mau menyerahkan dirinya kepada suaminya? Oh, katanya sepakat, tapi kok tidak mau melaksanakan kesepakatan? Kan tidak bisa seperti itu. Wa in halla qabla taslimiha nafsaha lahu, wa in hallaban senajan jatuh tempo, muajjalan qabla taslimiha, sebelum menyerahkan orang bini nafsaha ka barang bini lahuda kelake. Meskipun tempo hutangnya itu atau janji pembayaran hutangnya itu sebelum
si perempuan ini menyerahkan dirinya, tetap tidak boleh. Tidak boleh. Kalau memang sudah disepakati hutang, ya wes sudah. Jadi kalau memang sepakat hutang, tidak usah nunggu suami bayar. Tidak usah nunggu suami bayar. Sama seperti orang jual beli, yang seperti saya sampaikan tadi, mau tidak mau tetap transaksional ujung-ujungnya. Seperti orang jual beli, kalau memang sudah sepakat, misal HP ini saya jual ke Zaid, kata Zaid ya, tapi hutang ya. Oh ya, saya bilang iya, berarti sudah terjadi jual beli. Diambil sama saya serahkan karena sudah akad. Ya saya serahkan, kan sudah sepakat. Saya serahkan. Tidak boleh saya, mana uangnya dulu loh. Katanya sepakat hutang. Gimana sih? Kalau saya minta uangnya dulu, bukan hutang namanya, kontan berarti. Kan kayak gitu. Sama seperti dalam pernikahan juga seperti itu. Saya terima nikahnya ya, tapi mas kawinnya hutang. Ya. Katanya iya. Tapi loh, ketika suaminya mau mendatangi istrinya, loh, bentar bayar dulu loh. Berarti bukan hutang, kontan berarti. Kalau memang dari pihak istri ingin mendapatkan mas kawin lebih dulu sebelum menyerahkan dirinya, itu harus jujur. Sama pihak suami harus jujur. Kalau nggak jujur berarti kan penipuan. Penipuan terhadap suami berarti. Katanya boleh dibayar hutang, begitu saya mau masuk kamar kok disuruh bayar. Hah? Kan penipuan berarti. Penipuan. Wa yasqutu haqqul habsi biwad'ihi iyaha. Wa yasqutu ban gagar. Wa yasqutu haqqul habsi biwad'ihi iyaha ta'iatan kamilatan. Wayas kutuban geger hakul habsi benapa hak nahan aba, hakul habsi benapa hak nahan aba, biwatihi sebab awaten lakeh iya hada kabini ta'atan hale ta'at kamilatan sesampurna. Ini harus ditandai garis penting. Ini penting ini. Pembatas antara istri yang taat dan yang tidak taat. Batasnya ada di sini. Jadi perhatikan. Konsep awalnya ketika terjadi akad nikah, seorang istri boleh menahan dirinya, artinya tidak mempersilahkan suaminya menjamah dirinya sebelum dia menerima mas kawin, sebelum dia menerima mahar. Oke, selesai. Tapi kalau ada kasus terjadi akad, ya, akad nikah, mas kawin belum dibayarkan, tapi atas nama suka sama suka, atas nama saling cinta, akhirnya terjadi apa yang terjadi. Nah, kemudian setelah terjadi, si istri sadar, loh, iya saya kok belum nerima mas kawinnya. Ditagih ke suaminya, mas, mana mas kawinnya? Besok, besok. Ditagih lagi besok. Akhirnya kata istri, oh, kalau kayak gitu, saya nggak mau lanjut saya. Ketika suaminya datang lagi untuk kedua kali, nambah enjak, awan selaki minta nambah apa enjak? Apa enjak majar gelucan ini? Tak bisa. Ketika suaminya minta tambah malah mau dilarang, tak bisa sudah. Tak bisa. Kenapa? Karena tadi di awal sudah mau. Karena di awal sudah mau, berarti itu seterusnya mau. Kalau tidak mau kedua kalinya, untuk pertamanya mau, kedua kalinya tidak mau, nusyus. Haram gitu. Nusyus. Makanya catat. Jadi hak menahan diri itu jatuh apabila terjadi hubungan suami istri
dalam keadaan si istri itu ta'iatan kamilatan, taat yang sempurna. Artinya memang murni suka sama suka, secara sadar si perempuan menyerahkan dirinya kepada suaminya. Kalau sudah secara sadar, baru artinya bukan paksaan, Karena kalau untuk hubungan yang pertama itu suami tidak boleh maksa. Kalau maksa malah jadi pemerkosaan. Ada kasus suami memerkosa istri yang itu pertamanya dipaksa. Tidak boleh kalau dari pertamanya yang dipaksa. Tidak masuk ke sini. Tidak masuk. Tetap punya hak istri untuk menahan dirinya dari suaminya, itu punya hak. Jadi tidak boleh dipaksa kalau untuk pertamanya. Nah, kalau dari pertama itu istrinya sudah mau, dengan kesadaran penuh dia mau, maka kedua kalinya dan seterusnya dia tidak boleh menolak. Bahkan jangankan sampai menolak berhubungan suami istri, menolak untuk dipegang saja sudah nusyus. Setingat Anda nusyus berarti. Fali ghairiha al-habsu ba'dal kamali illa ayyusallima al-waliyu bimaslahatin. Fali ghairiha, maka panika tetap akan di selainah orang bini. Fali ghairiha, maka panika tetap akan di selain orang bini. Orang bini saya area beli ke kamilah. Beli ke kamilah. Selain orang bini sampurna. Saya maksud selain orang bini sampurna dia yang dimaksud kamilah itu balik akil. Yang dimaksud kamilah itu balik akil. Sadar, balik akil. Bukan mabok, bukan ketika tidur dicuri, bukan. Ini sadar, betul-betul sadar. Kondisi sepenuhnya sadar. Dan bukan anak-anak, bukan anak kecil. Sudah balik. Ini juga penting. Konsep kamilah ini juga penting dipahami, karena sekarang ini sedang ramai diperbincangkan masyarakat. Konsep kamilah dalam Islam itu seperti apa? Karena kalau berdasarkan sistem negara di negara kita, di NKRI ini, seorang perempuan disebut kamilah itu usianya cukup tinggi. Kalau nggak salah sekarang 18 mungkin. 18 tahun baru disebut kamilah. Sedangkan dalam syariat sendiri, kamilah itu ukurannya balik. Balik itu ukurannya paling cepat umur 9 tahun sudah masuk kategori balik, sudah masuk kamilah. Kamilah itu kalau bahasa sekarang, bahasa modernnya, punya kemampuan untuk memberikan konsen, istilahnya konsen. Kalau ada yang mengikuti perkembangan isu-isu terkini, kamilah itu artinya perempuan yang bisa memberikan konsen, bisa memberikan pendapat secara sadar. Itu kamilah. Dan ini ada perbedaan antara kamilah versi negara dengan kamilah versi syariat, itu ada perbedaan. Nah, yang dimaksud kamilah di sini kamilah versi syariat, yaitu balik akil. Balik akil, meskipun secara negara dianggapnya belum kamilah, tapi kalau secara syariat sudah kamilah ya cukup. Fali ghairiha, maka menikah tetap akan di selain kamilah al-habsuh, tining, nahan, ba'dal kamali selasarana, sampurna, ba'dal kamali selasarana sampurna. Nah, sekarang ada kasus pernikahan dini. Pernikahan dini. Yang menikah itu perempuan di bawah umur.
Umurnya berapa? 2 tahun.